Zaman atau era kehidupan yang berkembang saat ini, disertai dengan berbagai kemajuan teknologi, kini telah menggeser pola dan tatanan kehidupan masyarakat secara global bahkan mendunia. Adat dan istiadat serta budaya yang berbeda yang dimiliki setiap suku dan etnis pada masing-masing daerah secara perlahan dan pasti kini mulai terkikis dari sendi-sendi kehidupan masyarakat secara umum. Kemajuan teknologi yang hadir seiring dengan perubahan zaman tidak hanya berdampak besar dalam kehidupan masyarakat, terkhusus bagi generasi muda, namun menjadi dua sisi mata pisau yang berlainan arah. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena kehidupan manusia di era ini benar-benar bergantung kepada kemajuan teknologi itu. Pemirsa, tren remaja saat ini cenderung mengadaptasi kebudayaan luar, sehingga tanpa kita sadari dapat menggerus kebudayaan bangsa kita. Hal ini yang mendasari seorang pemuda untuk melestarikan kebudayaan di daerahnya. Karena menurutnya, budaya bak pesona permata yang harus diasah sehingga menjadi indah. Inilah Inspirasi Indonesia. Setiap manusia dalam menjalani proses kehidupannya, diyakini mempunyai latar belakang kehidupan, adat dan istiadat, serta budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adat istiadat dan budaya inilah yang membuktikan kita lahir dari suku yang beraneka ragam, sekaligus menjadi cermin, serta menggambarkan watak kita dalam menjalani kehidupan ini. Namun, sangat disayangkan, adat dan budaya yang masing-masing kita miliki kini nyaris hilang dan terkikis oleh kemajuan teknologi yang mendunia dan tidak bisa dibendung oleh siapapun. Kenyataan hidup inilah, mau tidak mau, harus dijalani para generasi muda dengan harapan agar mereka dapat membuka pola pikir dan wawasannya untuk tidak terus-terusan terlena dengan berbagai sajian pola kehidupan dari negara barat. Budaya kita ini kan kalau di daerah seperti kabupaten seperti ini sepertinya kurang menjanjikan terhadap masa depan mereka. Kurang menjanjikan, mereka difokus kepada ya belajar gitu ya, belajar. Kemudian bukan berarti mereka tidak memiliki minat, namun hanya sebatas ya sambil lalu gitu, sambil lalu aja. Dalam upaya menyikapi krisis kepedulian generasi muda terhadap budaya dan seni tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia yang semakin menipis, dibutuhkan peran serta pemerintah dan masyarakat yang saat ini bisa langsung mengakses dan mendapatkan berbagai informasi dari negara luar. Peran serta ini mengantisipasi keberadaan kelompok seni tari dan teater serta seniman tradisional agar tetap dipertahankan oleh pemerintah daerah yang tentunya berkolaborasi dengan generasi muda pecinta seni. Untuk meningkatkan kecintaan generasi muda kita terhadap budaya daerahnya, budaya bangsa, itu dibutuhkan program-program terpadu antara seniman dan pemerintah daerah, terutama di daerah kita ini ya. Program terpadu ini tentunya pemerintah daerah hendaknya dapat menerima masukan-masukan dari para seniman dan budayawan yang ada di kabupaten ini, sehingga program pemerintah sejalan dengan yang diinginkan oleh para seniman dan budayawan kita. Sehingga kalau sudah pemerintah membuat suatu kegiatan, seniman sebagai penggagasnya, seniman sebagai pelaksananya, maka otomatis seniman-seniman ini akan mengerahkan binaannya masing-masing. Karena kan
Satu orang seniman pasti akan diikuti oleh beberapa orang pengikutnya gitu. Itu. Oke, coba gini. Panca Anugrah, seorang pemuda kelahiran Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, merupakan aset bagi kabupaten ini untuk mempertahankan budaya tradisional, adat, dan istiadat yang dimiliki. Demi menunjukkan kecintaannya kepada budaya dan seni tradisional setiap suku yang ada di Sumatera Utara, Panca Anugrah, seorang pemuda berbakat, rela menghabiskan masa mudanya hanya untuk melestarikan kebudayaan daerah. Dan ia sangat optimis dapat mengembalikan rasa cinta generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Kiri. Lagi kanan. Kiri. Kanan. Kepalanya sana ya. Kalau saya lihat-lihat, generasi saat ini itu tidak terlalu tertarik ya dengan seni budaya. Kenapa? Karena mereka sudah terkontaminasi dengan aplikasi-aplikasi yang saat ini di media sosial yang membuat mereka mencintai budaya luar gitu, yang membuat mereka lebih ke budaya luar daripada budayanya sendiri. Jadi menurut saya dengan cara kita yang bagaimana kita bisa merubah mindset mereka agar mereka tertarik dengan budaya mereka sendiri. Merekrut anggota, kalau saya sendiri sih, saya lebih mencari anggota-anggota itu yang remaja. Kenapa? Karena saya juga ingin merubah mindset tadi, bagaimana mereka bisa mencintai budaya mereka, bagaimana mereka bisa melihat jauh lebih luas bahwa budaya itu juga bisa berkembang, budaya itu juga bisa modern. Nah, selalu saya bilang juga sama mereka bahwa kau boleh mengikuti zamanmu, tapi kau jangan lupakan budayamu. 1, 2, 3, 4, 5. Berprofesi sebagai seniman, Panca Anugrah telah mendirikan Sanggar Seni Pesona Permata yang mampu membimbing generasi muda setempat untuk mencintai budaya daerah. Berbagai prestasi ia raih, bahkan prestasi yang diperolehnya tidak semata-mata hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk banyak orang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar arah kanan terakhir tadi. 3, 4, 5, 6, 7, tutup. 1, 2, 3, 4. Berbagai prestasi yang sudah diperoleh Panca Anugrah di bidang seni, diantaranya juara Festival Tari Tradisional Melayu se-Kabupaten Labuhan Batu pada 2019, Raja Serampang 12 se-Kabupaten. Sebagai pelatih peserta FLS 2N, menjadi koreografer di setiap event yang dilaksanakan pemerintah daerah. Kecintaannya kepada budaya dan seni tradisional ini juga tidak terlepas dan terinspirasi dari beberapa sosok seniman lain. Ya, dari kecil saya udah mencintai seni, ya, mencintai seni. Dan yang menginspirasi saya adalah guru seni budaya saya waktu masa SMK. Beliau adalah orang yang sangat menginspirasi dan saya idolakan sampai saat ini. Tujuan saya mendirikan sanggar ini membangkitkan rasa percaya diri. Ya, pastinya menumbuhkan serta mengokohkan rasa cinta kita terhadap budaya nenek moyang kita agar kita tidak tercabut dari akar dari mana kita tumbuh dan berkembang dan tidak menjadikan budaya lain sebagai identitas yang paling diutamakan.
Sanggar Seni yang berjulukan Sanggar Pesona Permata merupakan salah satu wadah Panca Anugrah menyalurkan bakat dan niatnya yang tulus dan luhur untuk menjadikan generasi muda mencintai kebudayaannya sendiri. Di Sanggar Seni Pesona Permata inilah para generasi muda, khususnya di Labuhan Batu, mereka saling berkolaborasi mengajar, belajar, dan berbaur dengan tekad melestarikan budaya dan kebudayaan daerah yang mereka cintai, agar dicintai generasi muda lainnya di pelosok tanah air. Selain sebagai seniman muda, Panca Anugrah juga merupakan seorang guru seni di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, apa kabar hari ini, Bu? Baik. Ya, saya izin ke kelas dulu ya, Bu ya. Sosok Panca Anugrah yang banyak meraih prestasi dan sangat mencintai seni dan budaya belum merasa puas sebelum ia mampu menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi muda yang nyaris mereka lupakan. Pasti tahu lah lagu Butet. Butet. Suka dukanya pasti ada, cuman karena saya jauh mencintai tari, mencintai seni ini jauh lebih dalam, jadi saya selalu bahagia melakukan apapun itu yang berbau seni. Hambatan sejauh ini adalah bagaimana kita tadi merubah mindset anak-anak karena tadi itu sudah terkontaminasi dengan budaya luar, agak susah sedikit. Kayak mana mereka itu kembali lagi pada dasarnya. Jadi mereka itu karena pandangan awal mereka mencintai seni ini udah ke budaya luar, bukan ke budaya sendiri gitu. Jadi bagaimana hambatan itu menarik mereka kembali mencintai budayanya. Jadi tapi kalau kita Sanggar Pesona Permata ini berdiri sejak 2015. Didirikan bertujuan sebagai sarana untuk melestarikan kebudayaan daerah. Kalau menebak si pohon jati. Melalui kegiatan positif inilah, mereka mampu meraih prestasi dan lebih mencintai budaya daerah, sembari dilatih untuk mendisiplinkan diri dan menanamkan rasa percaya diri dengan tujuan meraih sukses di masa depan. Dengan beragam suku dan etnis yang ditemukan di Labuhan Batu ini, menjadi agenda dan tugas bagi generasi muda setempat untuk melestarikan adat dan istiadat budaya yang ada, agar tidak hilang dimakan waktu. Harapan untuk generasi muda sekarang, mereka harus lebih memperhatikan sedikit tentang budaya-budaya mereka. Jadi mereka harus lebih banyak belajar, menggali. Nah, kalau mereka itu tidak bisa melakukannya sendiri, masih banyak teman, masih banyak guru, masih banyak orang yang mau membimbing, membina mereka, memberitahu. Jadi bagaimana mereka bisa mencari tahu tentang budaya itu, bagaimana mereka bisa melestarikan budaya itu. Jadi jangan hanya budaya luar, tapi kalian harus bisa menyeimbangkan budaya daerah dengan budaya modern. Jadi sebenarnya bisa dikolaborasi antara budaya modern dan budaya daerah agar lebih dapat lagi milenialnya gitu.
Seni budaya daerah itu kalau saya ya pasti lebih keren karena itu tidak akan termakan oleh zaman, itu tidak akan termakan. Jadi sampai kapanpun itu bakal tetap ada dan tetap menjadi sejarah. Kenapa? Iya, karena itu tadi kita lahir dari budaya nenek moyang kita. Jadi bagaimana kita terus melestarikannya. Sanggar Pesona Permata ini tidak hanya mampu melahirkan berbagai keberhasilan dan prestasi yang dicapai, namun nilai positif yang diberikan para orang tua kepada sanggar ini mampu menjadikan anak-anak mereka menjadi generasi muda Indonesia yang sesungguhnya dan menepis berbagai kegiatan generasi muda milenial dengan berbagai kecanggihan elektroniknya. Alasan saya untuk mengikutkan anak ke dalam sanggar itu yang perlu kita ketahui adalah untuk mengembangkan bakat anak di bidang seni tari, khususnya tari-tarian daerah. Yang kedua, ingin memperkenalkan bagaimana sebenarnya budaya Indonesia yang ada lewat tari-tarian daerah. Karena kita tahu bahwasanya lewat tarian daerah ini anak lebih mudah dan lebih gampang untuk memahami, untuk lebih mengetahui dan mengenal budaya-budaya yang ada. Pendidikan akademik itu memang sangat penting, tetapi alangkah baiknya pendidikan non-akademik berupa bakat kemampuan di bidang seni tari ini pun juga harus kita dukung. Karena dengan adanya bakat anak di bidang seni tari, anak kita yang ada di Labuan Batu ini lebih memperdalam wawasannya mengenai budaya yang ada. Prestasi yang dicapai Sanggar Pesona Permata tidak hanya memenangkan banyak lomba. Banyak harapan dari anggota sanggar. Prestasi yang diraih hendaknya disertai dengan perolehan beasiswa yang bisa meloloskan mereka menduduki perkuliahan di universitas negeri melalui jalur bakat dan akademis. Tugas dan tanggung jawab generasi muda tidak hanya menikmati sesuatu yang sudah ada, namun lebih daripada itu. Harusnya mereka mampu menciptakan hal-hal yang baru yang menjadikan mereka mencintai apa yang menjadi obsesi mereka. 3, 4, 5. Pencapaian terbesar awak pribadi selain bisa mengenal orang berwawasan luas, orang besar, selain kenal sama orang besar, awak juga masuk ke PTN yang awak inginkan, alhamdulillahnya, walaupun jalur SBM. Karena kalau SBM itu kan buat portofolio itu ada video nari. Jadi karena ada bahan dari sanggar, diingat. Jadi buat tariannya itu pun nggak mesti dilatih lagi, bahkan udah bisa buat sendiri, alhamdulillahnya. Jangan berhenti mencari tahu, jangan berhenti penasaran, cari aja terus. Karena di tiap budaya itu ada lagi sela-selanya yang harus dicari tahu, sekecil apapun, karena itu ilmu. Jadi diletakkan ke daerah lain pun langsung tahu apa ciri khas dari daerah itu, biar nggak berputar di situ-situ aja gitu. Jadi dari rasa penasaran itu kita punya pengetahuan yang banyak gitu. Hormat. Banyak generasi muda di era milenial ini menganggap budaya tradisional tidak ngetren, bahkan terkesan kuno. Sementara warga negara asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia mencari sesuatu yang mereka anggap unik dan menarik
karena mereka sudah bosan dan jenuh dengan kemajuan teknologi saat ini. Ya, kita semua berharap generasi muda ini tidak melupakan seni dan adat budaya. Kemudian perlu pendidikan adat dan budaya kepada generasi muda dalam rangka menjaga kelestarian adat budaya ini. Karena adat budaya ini merupakan jantungnya manusia. Tanpa adat, tanpa budaya, ya, apa jadinya bangsa kita ke depan? Pemerintah maupun masyarakat, terutama seniman dan budayawan, hendaknya bangkit bersama-sama, majulah bersama demi anak dan cucu kita. Hai kami ucapkan, hai makanan sirih. Akses digital yang begitu mudah ditemukan di kehidupan saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk menyebarkan budaya dan seni tradisional yang dimiliki Indonesia. Makan sirih mengundur diri. Tentunya hal ini membutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemas budaya dan seni tersebut dapat dinikmati secara internasional. Generasi muda pecinta seni diharapkan dapat mempertahankan kelestarian budaya daerahnya masing-masing sebagai identitas dan jati diri bangsa. Makanlah sirih Tuhan budiman. Budaya adalah identitas suatu bangsa. Untuk itu, kita sebagai pemuda harus menjaganya agar tidak sirna dimakan usia. Sampai jumpa di Inspirasi Indonesia.